Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam saja. Waalaikumsalam. Oke, mana Kak caranya? Men-share bahan, Hmm. Mm-mm. share. Melihat wajah orang itu lagi, stop share lagi. Oh. Balik lagi ke tadi, lagi share lagi. Hmm. Oke Kak. Sip. Nanti keluar muncul sini sedikit wajah orang itu, beberapa orang. Mm-mm. Oke Kak. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taib ya talibat. هذا اليوم إن شاء الله سنكمل درسنا عن الدرس الثالث عشر، مفعول لأجله. فتحتن الكتاب؟ معكن كتاب؟ معكن الكتاب يا طالبات؟ فهمتن؟ فهمتن أم لا؟ Amla Ustazah. Sudah dibuka bukunya halaman 207 ya? Sudah Ustazah. Taib. Tapi sebelumnya Ustazah pengen bertanya dulu tentang pelajaran yang sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang kana wa akhawatuha, lalu ada inna wa akhawatuha, ya kan? Nah, fungsi dari kana itu sebenarnya apa? Apa pekerjaannya si kana dan saudara-saudaranya? Rafifah Salsabila, Faddali. Apa kerjaannya si kana? Menasabkan khobar Ustazah. Ulangi. Menasabkan khobar itu. Siapa yang bisa membantu? Sarah Al-Mu'azzah mungkin? Faddali, Sarah Al-Mu'azzah. Iya, apa pekerjaan si Nggak paham anak Ustazah. Oh, nggak paham. Oke, Lutfi Akila. Karena itu untuk yang kalau dia yang awalnya mubtada itu jadinya dibaca raf'an. Terus itu saja. Kalau yang dianya khobar itu dibaca nasbun ya Bang? Iya, nasab. Ayo Asanti, Lutfi, Danisa Naznin. هل أنت هناك؟ دانيشا نزنين. Ya Ustazah. Hati misalan wahidan. Bisa kasih satu contoh tentang kana dan teman-temannya? Contohnya? Kana Muhammadun Rasulan.
Aywa, ahsanti. Apa pekerjaannya si kana? Karena itu mengubah mubtada Menjadi raf'un. mm-mm. Kalau kabarnya menjadi mubtada, tandanya Menjadi apa, Kak? menjadi nasab saja. Iya, khabarnya menjadi nasab. Nah, coba perhatikan ya, saya tuliskan ini ya. Kalau bisa ditulis ya, dicatat ini pekerjaannya si kana itu apa. Ini saya catatkan. Nah, pekerjaannya si kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya. Jadi itu pekerjaannya si kana. Ya, dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, contohnya seperti kana Muhammadun rasulan. Coba kita lihat di sini Muhammadun ini dia rofa ya, Muhammadun, tanda rofaknya ini apa ini? Dhammah kan? Nah, kemudian rasulan menjadi nasab. Tanda nasabnya adalah dengan fathatain, berbaris fathah ya. Pahim tuh ya Thoribat? Nah, jadi kalau alhamdulillah. Nah, jadi kalau seandainya ada kana, maka dia akan merofakkan isim. Muhammadun ini isim ya, Muhammad ini isim. Kemudian rasulan menjadi khabar si kana. Ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, kebalikannya si inna ya. Inna itu apa pula pekerjaannya? Menasbunkan isim dan merofakkan khobar. Aywa, Rafifah Sarsabila. Ahsanti. Nah, sementara inna dan saudara-saudaranya dia itu menasabkan isim, tansibul isma, ini dicatat ya Kak, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, adapun contohnya. Apa contohnya? Siapa yang mau memberikan contoh nih? Coba Akila.
Innal baita wasi'un. Ayo, ahsanti Akila. Innal baita wasi'un. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, Thalibat. Jadi karena itu dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, sementara inna kebalikannya, yaitu menasabkan isim. Tadi salah saya sebut ya. Karena itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sementara inna adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, asalnya mereka ini adalah mubtada dan khobar. Kalau kita buanglah si kana ini, ya, kita buang si kana. Gimana bentuknya itu? Bacanya gimana? Muhammadun Rasulun, mubtada dan khobar ya. Jadi ketika ada si kana maka dia akan merubah bentuk si khobar menjadi nasab. Ya, begitu juga dengan si al-baitu wasi'un. Ya kan? Asalnya seperti itu. Dia mubtada dan khobar, tapi ketika ada inna maka dia akan merubah bentuk si isim menjadi nasab. Innal baita wasi'un. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, di dalam buku juga ada. Nah, sampai sini ada pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan? Hal hunaka su'al? Khalas, maafi. Khalas katabtun? Sudah ditulis ini? Sudah? Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang maf'ul li ajli. Ya. Nah, apa ini maf'ul li ajli ini? Yaitu menerangkan tujuan ya, sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pelakunya ya. Nah, kita lihat di sini maf'ul itu, maf'ul sebelumnya kita sudah membahas juga tentang maf'ulun bih ya. Hal tadakkartun, apakah masih ingat itu maf'ul? Maf'ul itu apa? Siapa yang masih ingat tentang maf'ul? Maf'ul itu objek ya, objek. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Al-amsilah, beberapa contoh. Ba'atsatil hukumatu talabatan ila Misra talaban lil ulumi. Nah, di mana di situ yang dikatakan maf'ul li ajli? Talaban. Aywa, talaban. Ya, dari bentuknya kita sudah paham ya, insyaallah dia ini sudah maf'ul li ajli gitu, karena mansub ya. Kalau kita lihat artinya, pemerintah, al-hukumah, pemerintah, ba'atsat, mengirim pelajar atau mahasiswa, ila Misra, ke Mesir, talaban, tujuannya adalah untuk mencari lil ulum, mencari ilmu ya. Jadi dia maf'ul li ajli. Nah, kalau di sini tolabatan menjadi apa di situ? Menjadi
maf'ulun bih. Nah, ketika di sini dia menjadi maf'ul li ajli karena di situ ada tujuan mereka dikirim itu sebagai apa ya. Li ajli ini sebab atau guna. Tujuannya apa? Nah, kemudian yang kedua contohnya yusafiru Khalidun ila London tausiatan li ma'rifatit tibbiyah. Nah, mana di situ maf'ul li ajlihnya? Tausiatan. Aywa, ahsantun. Artinya apa ini? Khalid Mm-mm. ke London untuk guna memperluas pengetahuan. Tibbiyah. Mana tibbiyah? Kedokteran ya. Jadi dia si Khalid musafir ke London gunanya untuk apa? Untuk memperluas ya, guna memperluas pengetahuan seputar kedokteran. Nah, jadi di sini tausiatan menjadi maf'ul li ajli. Jadi pastikan dia itu berbaris fathatain ya. Nah, kemudian yang ketiga ya'malul muwazzafuna fi dawawinil hukumati khidmatan liwatanihim. Nah, yang mana di sini? Khidmatan. Ayo, artinya keseluruhan? Ya, melayani, guna melayani. Artinya semuanya? Arti dari kalimat ini apa? Al-muwazzafun, muwazzafun artinya para pegawai, ya'mal bekerja, fi dawawin, dawawin ini jamak dari diwan ya. Di kantor-kantor pemerintahan guna berkhidmat untuk negara atau untuk tanah air mereka ya. Jadi dia akan bentuknya akan seperti ini, bentuknya mansub ya. Maf'ul itu bentuknya mansub fathatain. Kemudian yang keempat yujahidul muslimuna fi dinihim raja'an limardatillah. Nah, ini yang menjadi maf'ul li ajlihnya adalah raja'an. Nah, artinya apa? Guna mengharap ustazah. Aywa, guna mengharap. Jadi orang-orang Islam mereka bermujahadah dalam urusan agama mereka guna mengharap ridha Allah. Nah, jadi maf'ul li ajli ini adalah isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas ya, sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan. Atau dengan bahasa yang lain, dia itu terletak pada jawaban untuk apa terjadinya perbuatan itu. Seperti tadi pemerintah mengirim mahasiswa ke Mesir tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu ya, untuk menuntut ilmu. Jadi dia itu sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan itu untuk apa. Nah, mafhum ya thalibat? Saya berikan contoh lain ya selain yang tidak ada di buku. Contoh lain. Hadara
Nah, ini barisnya seperti apa ini? Coba kita baca. Ya Allah ya talibat, kita baca. Hadara Aliyun li Muhammadin, ya. Jadi hadara Aliyun ikraman li Muhammadin, ya. Jadi si Ali itu hadir atau datang ikraman. Apa tujuan dia datang? Ikraman, apa arti ikraman? Apa arti ikraman? Memuliakan. Untuk memuliakan si Muhammad. Nah, jadi begitu ya. Jadi si Ali itu tujuannya datang adalah untuk memuliakan si Muhammad. Oke, saya berikan contoh yang lain. Nah, ini bagaimana kita membacanya nih? Ihtiraman lil mudarrisi. Aywa al-Fazarina ahsanti. Qamat tullabu ihtiraman lil mudarrisi. Nah, di situ di mana yang mana maf'ul li ajlihnya? Ihtiraman. Ihtiraman. Jadi artinya apa? Tanda hormat. Iya. Berdiri Kenapa berdiri? untuk Sebagai menghormati guru. iya, aywa ahsanti. Jadi para murid berdiri untuk menghormati guru. Nah, jadi seperti itu ya, Thalibat. Nah, itu di situ ada arti-arti dari mufradat yang kita baca tadi ya. Itu diperhatikan, dibaca, dibaca sendiri. Nah, kemudian keterangan dari maf'ul li ajlih. Yang pertama, maf'ul li ajlih adalah menjelaskan tujuan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pelakunya. Yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Apa tujuannya dikirim pelajar itu ke Mesir? Sebagai tujuannya untuk belajar di Mesir untuk menuntut ilmu, ya. Itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian maf'ul li ajli yang kedua, maf'ul li ajli adalah isim mansub dan biasanya berbentuk nakirah dan berupa lafaz masdar. Paham apa itu nakirah? Paham nakirah? Siapa yang paham ini? Coba, apa itu nakirah? Dan berupa lafaznya masdar. Kalau kita lihat di sini di contoh ini ya, tolaban ini bentuknya nakirah ya, nakirah karena dia masih ada tanwinnya ya. Tolaban ini menunjukkan dia itu nakirah umum ya, umum. Waalaikumsalam. Nah, jadi bentuknya nakirah dan dia bentuknya masdar. Tolaban dia ini asal katanya tolaba yatlubu tolaban. Sudah belajar tentang masdar kan, Talibat? Sudah pernah belajar? Sudah ya?
Nah, tayyib itu tadi yang kedua ya. Maf'ul li ajli adalah isim mansub dan biasanya berbentuk nakirah dan berupa lafaznya masdar. Kemudian yang ketiga, maf'ul li ajli harus sama belum loh, Kak. Udah. Taib ya talibat, intahal waktu, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di hari berikutnya, hari Senin ya, hari Selasa ya, Insya Allah. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan, dan Ustazah akhiri dengan lafaz subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'assalamah. Kak, kemana orang itu, Kak? Udah lari aja semuanya.